Selamat malam, saudara. Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam hari ini bersama saya, Maya Karim. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan judi dan penipuan online menjadi urutan pertama dalam sektor kejahatan siber di Indonesia, dan situasi ini tentunya harus menjadi perhatian banyak pihak. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan telah meminta perbankan untuk memblokir 14.000 lebih rekening yang terindikasi berkaitan dengan judi online per Maret 2025, dan angka itu meningkat dibandingkan dengan angka pada Februari 2025. Dan pada malam hari ini kita akan berbincang terkait dengan memberantas kejahatan siber yang salah satu diantaranya adalah judi online, bersama dengan sejumlah narasumber yang saat ini sudah terhubung secara daring. Ada pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnasi. Selamat malam, Bu Yenti. Selamat malam. Dan selain itu juga ada sosiolog UNJ, Mas Rahmat Hidayat. Selamat malam, Mas Rahmat. Selamat malam. Dan terakhir ada peneliti Lembaga Riset Keamanan Siber, CISREC, M. Yusuf Samad. Selamat malam, Mas Yusuf. Selamat malam, Bu. Baik, saya ke Bu Yenti terlebih dahulu. Kan seperti kita tahu, untuk memberantas berbagai kejahatan siber, salah satu yang dilakukan adalah dengan pembentukan Satgas TPPU. Begitu. Bagaimana kemudian penelusuran tindak pidana pencucian uang ini mampu untuk mengungkap bentuk-bentuk kejahatan siber, khususnya dalam hal judi online? Ya, terima kasih. Memang kita ada beberapa satgas ya, bahkan kalau nggak salah ada satgas judi online juga ya, satgas TPPU, waktu itu juga untuk mengungkap yang lain. Tapi permasalahannya kan bagaimana sih laporan dari kinerja dari satgas tersebut. Yang jelas kan begini, TPPU itu harus sangat disandingkan dengan judi online. Kenapa? Karena judi online ini kan menghasilkan hasil kejahatan yang besar sekali. Satu sisi, di sisi lain ada kerapuhan yang ditimbulkan ya, kerapuhan sosial. Ini ada sosiolog, kerapuhan sosial yang ditimbulkan juga, yang menurut hukum pidana mereka ini sama-sama pemain judi itu ya bukan korban sih sebetulnya, mereka juga pelaku sebetulnya. Hanya memang kondisi sosial yang sedemikian rupa mereka mudah sekali terbujuk dan kemudian mereka terlibat dalam permainan perjudian online ini. Permasalahannya adalah saya tidak tahu bagaimana kinerja dari Satgas ya, apakah judi online, apakah Satgas TPPU-nya juga. Kalau nggak salah TPPU itu sendiri waktu zamannya Pak Jokowi pun ada permanen itu, bukan Satgas, permanen TPPU. Tapi mana gitu ya hasilnya? Karena kalau kita bicara judi online dan hasilnya itu harus digunakan TPPU untuk, ini kenapa sih sebetulnya judi online kok sepertinya angin-anginan ya. Ini 4 tahun terakhir ini dulu pernah kita dengar konsorsium 303, kemudian kita dengar lagi ada 600 triliun, kita dengar lagi, dan ini dari PPATK ya, ada yang mengatakan bahwa 300 triliun dari judi online yang alirannya ke partai, bendahara partai pada waktu itu malah. Itu kan artinya apa? Sudah didalami sedemikian rupa dari judi online ini masuk ke bendahara partai. Itu ada aliran dari judi online itu adalah TPPU. Harus pakai TPPU karena yang paling membuat mereka ini eksis ya kejahatannya ini adalah karena adanya bandar, adanya uang yang banyak sekali, dan kemudian yang kita risaukan itu kenapa ya kok sulit sekali diberantas. Banyak sekali kasus-kasus tapi kelihatannya tidak sampai tuntas, tidak sampai bandarnya, tidak sampai bandarnya bandar, tidak sampai backingnya. Dan kenapa? Kenapa kita membicarakan backing, kenapa kita membicarakan bandar dan bandarnya lagi? Karena nampak sekali bahwa yang dinyatakan oleh Barreskrim ya 2 hari lalu itu adalah bahwa di sana ada pembuatan sebagai skema pencucian uang, membuat perusahaan-perusahaan cangkang ya untuk alirannya nampak. Artinya apa? Memang satu-satunya jalan yang paling akhir ditempuh setelah menggunakan undang-undang itu ya memang undang-undang tindak pidana pencucian uang, untuk agar para bandarnya yang ditangkap, para backingnya, karena backing itu kan menerima uang dari hasil judul, berarti dia juga pelaku tindak pidana pencucian uang. Ini yang kita nggak tahu. Selain itu juga
dalam rangka memberantas ini selain Komdigi dan kemudian Siber Patroli yang mempunyai kewajiban untuk mengawasi akun-akun take down atau tidak dan sebagainya, server dan sebagainya itu kan secara teknis ada. Kemudian juga ada OJK dan PPATK serta perbankan. Jadi perbankan, gesture dari rekening yang terlibat dalam judi online itu beda gitu ya. Dan perbankan itu sudah ada rambu-rambu untuk mendeteksi rekening-rekening yang mencurigakan, termasuk yang dari judi online itu sangat mencurigakan. Ini rekening-rekening yang tidak biasa, tiba-tiba ada rekening. Apalagi disampaikan bahwa kebanyakan anak di bawah umur. Nah ini gimana caranya? Yang lalu, anak SD yang lalu adalah caranya lewat pulsa orang tuanya. Yang sekarang bagaimana? Mereka langsung membuat modus-modus gitu. Yang sekarang yang penting itu adalah ketaatan perbankan atas adanya rekening-rekening penampung, rekening-rekening yang ada transaksi antara pengguna pemain dan sebelum ke bandar, ini siapapun itu ya penyelenggaranya itu harusnya bisa terdeteksi melalui perbankan. Ini nampaknya juga tidak jalan gitu. Karena gini. Baik, peran perbankan dibutuhkan dalam hal ini begitu ya untuk deteksi. Rendah sekali gitu. Oke. Diperlukan peran dari perbankan juga untuk kemudian bisa mendeteksi lebih cepat gitu ya transaksi yang terkait dengan judi online. Saya ingin ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, dilaporkan oleh Komdigi bahwa nilai transaksi dan jumlah transaksi terkait dengan judi online ini menurun begitu ya dibandingkan dengan periode yang sama di awal tahun ini dengan periode di tahun sebelumnya 2024. Nah, dengan statistik yang menurun ini, apakah kita bisa lega untuk sejenak atau justru ada hal yang lain yang perlu kita perhatikan juga? Iya, baik. Terima kasih, Mbak. Memang dari Komdigi sekarang itu dan PPATK menilai bahwa ada penurunan sekitar 80% ya dalam jangka waktu yang sama, artinya di kuartal 1 2024 dan di kuartal 1 di 2025. Kita patut apresiasi sebagai warga negara, kita apresiasi pemerintah melakukan perannya. Namun apakah dengan angka penurunan ini kita bisa sedikit kendor atau seperti apa ya? Menurut saya tidak ya. Penurunan ini bisa jadi kemampuan kita yang mendeteksi berkurang atau memang tindak pidananya atau kejahatannya ini yang berkurang. Nah, bisa jadi penurunan ini karena ada modus baru tapi tidak atau belum kita tahu modusnya seperti apa. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa penurunan ini jangan membuat kita kendor. Kita patut berbangga mengapresiasi segala lini yang terlibat, tapi dengan angka yang penurunan ini kita harus lebih tanda kutip lebih curiga atau khawatir bahwa bisa jadi kita kemampuan mendeteksi kita atau si penjahat-penjahat ini lebih pandai untuk mengkamuflase modus-modusnya seperti itu atau aksi-aksi kejahatan yang dia lakukan. Demikian, Mbak. Oke, melihat angka penurunan transaksinya, dia perlu dilihat lagi apakah kemampuan deteksinya yang belum mampu untuk mendeteksi modus-modus baru atau seperti apa begitu ya. Saya ingin ke Mas Rahmat berikutnya. Mas Rahmat, kita tahu bahwa kita terus mensosialisasikan kepada masyarakat bahaya judi online dan penipuan. Tapi masih banyak masyarakat yang tergiur bahkan terjerat judi online. Nah, ini apa yang menjadi faktor penyebabnya? Apakah satunya hanya faktor ekonomi atau justru ada dorongan faktor-faktor lain di masyarakat? Iya, sekarang saya melihat memang ini ada pergeseran ya. Awalnya memang isunya banyak berkisar berbicara di aspek ekonomi, kemiskinan lah kira-kira gitu ya. Kemiskinan, ketimpangan gitu ya. Terutama di kalangan kelas bawah gitu ya. Nah, tetapi seiring dengan perjalanan waktu gitu ya, ini sekarang sudah mengalami pergeseran. Ternyata aspek ekonomi yang tadi kemiskinan itu bukan semata-mata soal kemiskinan, tapi sudah bergeser dari luar ekonomi ke aspek sosial tadi yang Bu yang disampaikan gitu ya. Yang karena apa? Karena pelakunya sekarang bukan hanya orang miskin gitu ya. Saya baca laporan juga itu
Karena sudah menyasar di berbagai kalangan kelompok sosial, kalangan masyarakat, pelajar, guru, gitu ya. Bahkan di ASN, Komdisdi pernah di kejadian seperti itu, dan di aparat yang lain juga sudah melakukan itu, gitu kan. Nah, artinya aspek kedua adalah aspek sosial tadi ya, yang Bu Yadi sampaikan. Saya sepakat bahwa saya menyebutnya kalau dalam istilah sosiologi itu adalah ini terkait dengan lunturnya nilai-nilai sosial atau lemahnya kontrol sosial. Kenapa? Karena ketika orang miskin melakukan aktivitas judi online itu kan dia berharap untuk perbaikan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, gitu kan. Nah, tapi ketika kelompok menengah, gitu ya, kelompok menengah yang melakukan judi online itu menjadi satu kecanduan, kemudian menganggap bahwa ini adalah satu kenikmatan, gitu ya, satu kepuasan, gitu ya, dan itu akan terus berulang, gitu ya. Itu yang kemudian menyebabkan nilai-nilai sosial itu luntur. Ada yang disebut sebagai permisivisme. Jadi seolah membiarkan hal yang biasa, gitu. Karena aspek ketiga adalah saya kira yang menjadi penyebabnya ini mengenai lebih ke aspek edukasi ya, atau mungkin literasi, gitu ya. Karena banyak orang yang ternyata misalnya yang mengkhawatirkan adalah banyak juga pelaku judul ini adalah misalnya guru-guru, gitu ya. Guru-guru di berbagai daerah yang itu banyak mereka tergiur dengan aktivitas judul ini karena meskipun mereka guru, tapi mereka lemah mengenai keterbatasan mengenai informasi, apa dampaknya, bahayanya, gitu kan. Nah, jadi saya kira tiga hal ini ya. Satu, aspek ekonomi, terutama kemiskinan menyasar di kelompok masyarakat kelas bawah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah aspek sosial tadi, ada semacam permisivisme, gitu ya. Memudarnya nilai-nilai sosial dan berharap pada semacam budaya instan, gitu ya, mengharapkan lebih cepat pertaruhan, gitu ya. Yang ketiga adalah aspek edukasi yang menurut saya lemah, aspek literasinya, gitu kan. Ini yang tadi bahwa sosialisasi tadi sudah berlangsung, tapi ya menurut saya memang ini belum efektif, gitu ya. Ada satgas betul, tapi menurut saya juga itu belum efektif, belum menyentuh ya kelompok-kelompok sasaran. Kalau misalnya saya lihat pengalaman ikut di penelitian di beberapa daerah di masyarakat pedesaan, gitu ya, miskin kota, pinggiran, itu mereka banyak yang tergiur itu karena berharap dengan pasang sekian bisa dapat 2 kali lipat, 3 kali lipat, gitu kan, dengan menggunakan gawai dan media sosial yang lain. Saya kira itu yang menjadi poin pentingnya di situ. Oke, baik. Jadi faktor ekonomi bukan satu-satunya pendorong, tapi masih ada faktor-faktor lain yang kemudian membuat masyarakat terjerat judi online. Kita akan lanjutkan pembahasan, namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami, saudara, di Indonesia Bicara. Bolonya yang mencapai partai final Coppa Italia pertamanya dalam 51 tahun akan ditantang AC Milan yang bertekad menjuarai Coppa Italia usai puasa gelar selama 22 tahun. Jangan lewatkan final Coppa Italia AC Milan versus Bolonya, Kamis 15 Mei 2025 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan, deh. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun lingkupnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo
Dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Ya, Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan membahas terkait dengan memberantas kejahatan siber. Di awal tadi Bu Yenti sempat menyatakan bahwa pemberantasan judi online ini khususnya dalam hal tindak pidana pencucian uangnya terhenti di bandar-bandar kecil, tidak sampai ke ujungnya begitu. Apa kemudian yang menyebabkan hal itu terhenti di situ Bu Yenti? Apa yang merintanginya? Ya kan, dalam hal memberantas suatu kejahatan, faktor sosial ya, ini keadaan sosial itu kan tidak hanya bagaimana sosial, tokoh-tokoh sosial menjaga ini semua, tapi ada aparat penegak hukum dan ada penyelenggara negara. Ini jelas bahwa kita ada Komdigi, ada siber patroli, artinya itu adalah ada tugas-tugas tertentu. Kemudian ada perbankan, ada PPATK, dan satu lagi ada penegakan hukum. Nah, penegakan hukumnya yang diharapkan, karena sudah terlanjur terjadi, mungkin nanti sosiolog yang berbicara. Karena kalau sudah begini itu namanya ya kita gagal, kita sudah masuk ke pemadam kebakaran, itu sudah terjadi. Harusnya ke depannya mencegah, gitu kan. Tapi ternyata kan yang terjadi seperti ini. Saya juga agak risau dengan pernyataan bahwa kita harus sedikit lega atau apa, tidak gitu. Kalau saya agak bingung dengan temuan 500 miliar yang lalu itu, yang beberapa hari yang lalu itu justru menunjukkan baru kali ini serius penegak hukum gitu ya. Yang lalu-lalu mana? Yang 300 triliun mana? Yang 600 triliun mana? Yang 303 mana? Nah, ini kalau tidak dibuka semua dengan TPPU, ini akan menjamur terus. Karena mereka lah yang penyedia dananya, mereka yang mempelajari bagaimana sinyal-sinyal, atau mungkin dari Mas Yusuf nanti menerangkan bahwa mereka sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan pernah menang, kan gitu ya, atau mereka bisa mengendalikan secara online gitu ya. Dan kemudian secara sosial ini memang semua sampai ke aparat pun terlibat. Bahkan tolong, beberapa hari yang lalu itu banyak sekali berita bahwa banyak yang bunuh diri karena kemudian setelah judi online mereka terjerat dengan pinjol. Nah, ini masalah sosial yang sangat besar gitu. Di satu sisi penyelenggara negara atau orang-orang yang punya kekuasaan, mempunyai tugas, mempunyai fungsi untuk mencegah, untuk mengawasi akun-akun dan sebagainya, kita melihat bagaimana ya integritasnya, bagaimana ya etika utamanya, integritas apakah ini ada erosi standar perilaku dari para penegak hukumnya, para penyelenggaranya, pengawasnya yang saya katakan tadi, mulai dari OJK, perbankan gitu. Itu memang ada bank-bank tertentu itu melakukan itu. Misalnya saya mengenal langsung orangnya. Jadi ada ibu-ibu arisan di kementerian gitu ya. Jadi ibu ini nampung uang tiap bulan gitu ya. Didatangi, ditanyain oleh banknya, kenapa ibu bekerja di mana? Tidak bekerja. Lah, kenapa kok ada rutin nerima ini? Oh ya, ini arisan, nanti akhir tahun biasanya kami jalan-jalan gitu. Nah, jadi ada yang taat begitu. Tapi ada yang dibiarkan. Ketika kita ke pengadilan, tiba-tiba banyak sekali rekening-rekening yang terungkap gitu ya. Nah, kenapa kewajiban ketaatan perbankan untuk lapor kepada PPATK atau OJK ketika ada transaksi-transaksi yang mencurigakan, rekening-rekening baru yang tiba-tiba menjadi penampung. Misalnya penampungnya itu kan dari PT-PT yang layering tadi yang dikatakan bahwa ada layeringnya ya, karena ada pertama kan memang pencucian uang itu 3 tahapan, ada placement, ada layering, dan ada integration. Dan mereka membuat suatu modus bahwa mereka seolah-olah uang itu mengalir ke perusahaan, anak perusahaan mereka yang itu perusahaan cangkang juga, perusahaan-perusahaan yang abal-abal juga, dan kemudian membuka rekening. Nah, ini bagaimana caranya kok tiba-tiba selalu setelah sekian lama, sekian banyak baru disampaikan. Artinya masyarakat itu kan hanya dilaporin melalui media bahwa terjadi begini-begini. Tapi yang dipertanyakan adalah bagaimana mereka itu beramanah dengan fungsi-fungsinya dalam hal ini adalah menjaga aliran dana dari judi online. Nah, ini yang penting. Dan kemudian dalam penegakan hukum kita tunggu yang sekarang ini sampai nggak kepada bandarnya.
Kenapa harus didalami? Kenapa ini lama sekali? Mengapa bisa lancar sekali? Adakah backingnya? Bagaimanapun juga kita tidak akan pernah lupa bahwa justru dari 5.000 akun yang harusnya di take down karena berkaitan dengan judi online, malah 1.000 disisihkan dan dipelihara itu oleh oknum dari Komdigi yang menggunakan prasarana dari instrumen nasional tersebut. Nah, ini kan membuat kita boleh bertanya dan kita memang harus mengawasi. Jadi ini yang terjadi apa gitu. Di satu sisi memang ada penjagaan bagaimana dinamika sosial ini juga terjaga tidak ke arah itu. Tapi dari satu sisi, aparat penegak hukum harus betul-betul tegas. Siapa sih sebetulnya yang paling menikmati ini? Betulkah bahwa ada isu yang disampaikan secara hampir formal ya, kan disampaikan PPATK pada waktu 300 triliun mengalir ke bendahara partai. Artinya itu sudah didalami. Bendahara partai berarti kan nama. Itu kira-kira 8 bulan yang lalu. Ini selesai tidak kasus yang lalu? Yang 600 triliun selesai tidak? Itu yang ditanyakan. Gitu. Jadi jangan karena ada kasus baru seolah-olah yang lama ditinggalkan kemudian kita bilang ini adalah prestasi gitu. Ya tidaklah. Ini jadi masih ada PR yang sangat besar. Untuk judi online belum lagi ini belum dikaitkan dengan nanti mereka akan mengatakan bahwa sulit karena pakai kripto, sulit karena servernya di Kamboja gitu. Padahal kalau kerjasama internasional on criminal matters related with judi online ini in between Indonesia dengan Kamboja melalui PPATK internasional atau melalui Financial Action Task Force itu sudah terbuka semua gitu. Ini yang harus kita sampaikan gitu. PR-nya masih sangat besar sekali terkait dengan judi online ini ya Bu ya. Saya ingin ke Mas Yusuf terkait tadi yang disampaikan, jangan sampai kita seperti pemadam kebakaran begitu ya, di ujungnya saja, di TPPU-nya saja, tapi bagaimana kemudian bisa mencegah agar tidak terjadi. Nah, pertanyaannya apakah memang ada strategi untuk bisa melakukan pencegahan khususnya dalam hal teknologi atau seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Memang dari Komdigi atau pemerintah sudah melakukan pemblokiran. Pemblokiran diklaim mencapai 5.000 kalau nggak salah untuk ininya, kalau rekeningnya. Kemudian pemblokiran judi online-nya sudah mencapai data terakhir itu yang kami dapat juga 5.000. Nah, sayangnya yang diblokir hanya landing page-nya aja. Landing page itu yang berisi tentang promosi, metode pembayaran, deposit, nomor rekening, dan lain-lain. Nah, sebenarnya pada dasarnya itu kalau sudah diblokir, dia bisa muncul lagi. Nah, kenapa? Karena yang diblokir cuma landing page-nya, bukan servernya. Sebenarnya kalau servernya yang diblokir, nah kalau mau muncul lagi, itu agak susah. Beda dengan landing page yang kalau kita blokir. Nah, orang-orang yang bisa membeli, kemudian bisa dilacak posisi server fisiknya, kemudian disita seperti itu, kemudian dicari tahu, dikembangkan untuk mencari ini punya siapa. Meskipun pada dasarnya server itu bisa dibeli lagi, tapi dengan catatan pembelian server juga itu tidak membutuhkan dana yang banyak. Artinya ketika kita memblokir servernya, butuh effort atau usaha lagi untuk membuat situs online. Kemudian dari sisi edukasi tadi seperti yang dikatakan Bang Rahmat sama Bu Yenti, bahwa paling penting sebenarnya itu dari sisi teknologi ada yang namanya algoritma. Jadi pemain judi online itu pasti rugi, saya pastikan pasti rugi. Tapi si algoritma ini seolah-olah membuat mereka rugi, tapi tidak merasa kalah. Artinya ketika dia melakukan deposit, memasukkan uang ke judi online, kemudian dibandingkan dengan withdrawnya atau uang yang dia tarik, itu pasti ada selisih. Dan selisihnya itu rugi, bukan untung seperti itu. Nah, jadi memang harus diedukasi, kita melibatkan semua lini, mulai dari tingkat pejabat atau tingkat pemerintah sampai ke akar rumput seperti tokoh-tokoh masyarakat. Karena tokoh masyarakat itu sangat-sangat perannya di masyarakat itu, di grassroots itu sangat didengar dibandingkan mungkin orang-orang
yang masyarakat pinggiran atau masyarakat yang sama sekali mungkin tidak kenal pejabatnya siapa. Kalau tokoh masyarakatnya dilibatkan, itu biasanya lebih didengar. Di samping itu memang ya namanya political will ya, seperti yang dibilang Bu Yenti tadi, jangan sampai kasus-kasus baru kita sudah anteng atau kendor, sementara kasus-kasus lama mana nih, kita tagih juga ini. Kan Satgas atau pemerintah itu kan menggunakan uang negara ya, jadi kita sebagai masyarakat istilahnya menagih atau meminta mana nih perkembangannya nih, seperti apa perkembangan kasus A, B, dan C yang seperti yang disebutkan Bu Yanti tadi. Sampai sekarang memang kayak gali lubang tutup lubang, jadi yang lama bukan dibiarin sih, perkembangannya memang ada perkembangan tapi tidak disampaikan, atau memang yang baru aja dulu, terus yang lama-lama saya tidak tahu apakah memang tidak ada perkembangan atau memang dalam penyelidikan, ya itu nanti tergantung dari political will-nya dari pemerintah. Demikian Mbak, terima kasih. Jadi setiap kasus yang berkembang ini perlu diawasi, jadi tidak hanya berganti saja dari kasus baru kemudian yang lama-lama tertunda begitu. Saya ingin ke Mas Rahmat terkait dengan tadi yang disampaikan, mestinya dilibatkan tokoh masyarakat untuk bisa memberikan edukasi, tapi ada kecenderungan masyarakat khususnya yang memang lama bermain internet gitu atau netizen ini kan memiliki kecenderungan lebih mendengarkan influencer, yang mana tak sedikit juga influencer yang justru dibiayai atau disponsori oleh judi online. Nah ini bagaimana kemudian mestinya memutus mata rantai itu? Ya, kalau saya melihat begini ya, ini kan perkembangannya sekarang udah semakin canggih ya, semakin sophisticated lah judi itu. Dulu kalau kita mendengar judi itu kan dilakukan oleh orang miskin, orang dari kampung-kampung yang model-model judi togel gitu kan, pasang 50.000 dapat sekian. Tapi sekarang sudah lebih canggih, modusnya udah beragam, terutama dengan menggunakan media sosial, kripto, dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi ini menurut saya, kalau dalam pendekatan sosiologis itu adalah, ini ibarat menjadi lingkaran setan gitu, yang siklusnya itu kita susah gimana memutusnya. Karena kita kalau bicara soal kemiskinan, iya itu salah satu faktor, tapi bukan satu-satunya. Ternyata faktor berikutnya, ada kelas menengah, yang dia punya leisure time, dia punya waktu luang, untuk ngapain? Untuk tadi gambling, untuk main judi dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi menurut saya poinnya adalah ini kan karena sudah menjadi satu lingkaran setan yang saling berkelindan satu dengan yang lainnya, maka pendekatannya pun ya itu memang harus komprehensif gitu kan. Atau yang tadi Bu Yanti menyebut dengan strategi pemadam kebakaran, itu memang betul banget Bu gitu ya. Karena apa? Karena kita lemah di mitigasi Bu. Mitigasi kita lemah sekali, itu harus kita akui gitu ya. Nah yang ada adalah setelah ramai kasus ini kemudian rame-rame ini, nah memang itu disebut dengan strategi pemadam kebakaran. Nah maka menurut saya strategi mitigasinya itu yang memang kita harus tinjau ulang gitu ya. Bahwa sudah ada Satgas, oke, dengan beberapa Satgas yang ada, udah ada OJK, kurang apa kita OJK gitu kan. Dengan ada perbankan kita kurang apa gitu kan. Nah memang yang menjadi salah satu simpul yang menjadi strategis adalah itu ada di basis masyarakat gitu kan, terutama di level akar rumput. Nah akar rumput memang kita bisa pisahkan, kita bisa petakan di kalangan kelas bawah, di kalangan kelas menengah dengan berbagai macam kelompok-kelompoknya. Misalnya dari kelompok, karena tadi yang laporan misalnya Kompas hari ini, itu di aparat pun sudah banyak ya Bu Yanti ya, dan itu dikonfirmasi oleh seorang petinggi di, saya lupa ya, di TNI atau di mana gitu ya, yang mengkonfirmasi bahwa anak buahnya sudah melakukan itu gitu. Karena artinya bahwa menurut saya ini mitigasinya memang harus mitigasi yang komprehensif dengan melibatkan berbagai macam aktor-aktor sosial, kelompok-kelompok yang punya pengaruh ya, bukan hanya tokoh masyarakat, betul, influencer, kemudian anak muda yang punya prestasi secara kultural, secara seni misalnya gitu kan. Karena pendekatannya bukan hanya pendekatan yang formal gitu kan. Memang influencer ada sisi positifnya, tapi juga jangan hanya mengandalkan influencer. Karena apa? Karena kalau kita hanya terpaku kepada satu kelompok sosial tertentu, kita akan repot. Makanya menurut saya memang ini kita harus evaluasi secara ombak Bu Yanti. Saya sepakat itu bahwa mitigasinya ini harus kita tinjau ulang bagaimana gitu kan. Apakah misalnya selain dari aparat
misalnya selama ini kan mitigasi yang berbasis formal, kelembagaan kan, OJK, kepolisian, perbankan gitu kan. Tapi saya juga belum melihat mitigasi yang melibatkan kelompok-kelompok non formal, kelompok-kelompok di luar formal ya. Misalnya adalah dari akademisinya kan, tentu akademisi mungkin selain Bu Yenti yang di bidang TPPU ya, tapi misalnya dari sosial, dari pendidikan, dari psikolog misalnya gitu kan, sehingga pendekatan akan lebih komprehensif. Atau anak muda misalnya gitu ya, yang memang dia punya rekam jejak bagus misalnya, atau dari kelompok-kelompok seniman, nah kan itu kan akan lebih bisa menyasar. Kita kan selama ini kan ada pendekatan yang ya apa ya namanya, pendekatan yang udah biasa gitu kan, mainstream. Siapa tahu kalau kita melibatkan seniman misalnya, komika misalnya, akan itu lebih menarik ya, komika-komika dari kelompok-kelompok yang mereka selama ini mereka bisa libatkan, bisa bikin panggung di kelompok-kelompok anak muda. Karena Kompas hari ini mencatat Bu Yenti, itu usia paling muda pelaku judi online itu 10 tahun ya, yang terdata. Yeah. Tentu kalau tadi kata Mas Yusuf mungkin ada yang nggak terdata, bisa jadi misalnya itu kan. Tapi kalau misalnya dianggap asumsi 10 tahun, lihat mahasiswa mungkin lebih banyak jumlahnya. Nah ini kan akan lebih menarik kalau misalnya masuk ke situ adalah misalnya komika-komika, dia melakukan open mic dengan pesan-pesan yang kampanye anti judi online dan seterusnya, sehingga pendekatan akan lebih komprehensif. Karena selama ini misalnya Bu Yanti, Mas Yusuf, itu saya melihat misalnya ada memang OJK datang ke kampus pernah gitu kan, tapi pendekatan yang formal, Okay. Seminar, dia bikin itu kan sesuatu yang ya kita udah nggak zaman lagi, harus lebih canggih lagi gitu loh, pendekatan lebih ngetok, lebih populer gitu. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi faktor pendorongnya berbeda, maka pendekatannya pun mestinya berbeda begitu. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini. Saudara tetaplah bersama kami. Pertandingan bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF Taipei Open 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis merebut supremasi dunia. Jangan lewatkan semifinal dan final BWF Taipei Open 2025 10 dan 11 Mei 2025 di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit saya banyak, pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin? Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pertandingan bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis berebut supremasi dunia. Jangan lewatkan penayangannya, BWF Series 2025. Segera di TVRI Nasional dan TVRI Sport.
Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kami masih tersambung dengan narasumber kami pada malam hari ini. Ada Mas Yusuf, Mas Rahmat, dan juga Bu Yanti Garnasi. Saya ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, berdasarkan data kan kita tahu tahun lalu ada 80.000 anak Indonesia di bawah 10 tahun yang terlibat dengan judi online. Nah, terkait dengan data tersebut, apakah memang anak-anak ini tidak sadar mereka terlibat judi online atau justru banyak modus-modus yang selalu berubah sehingga tidak bisa diwaspadai oleh usia anak-anak? Ya, baik, terima kasih. Memang kalau data terakhir yang kami baca dari OJK itu usia di bawah 17 tahun itu mencapai 400 pemain. Ini hingga kemarin Mei 2025 memang jadi PR ya bagi kita ya. Bayangkan anak-anak yang seharusnya mereka main, belajar, malah jadinya arahnya judi online. Bagaimana 10, 20 tahun ke depan kalau mereka konsisten main judi online-nya seperti apa masa depan mereka. Itu menjadi catatan kita, menjadi PR kita bersama, terutama pemerintah. Nah, memang ibaratnya penjahat kalau ditangkap, mereka pasti nyari modus lain supaya tidak ketangkap, kan begitu ya. Jadi saling kejar-kejaran, termasuk penegak hukum atau Polri dan lain-lainnya pasti mencari cara bagaimana untuk mengungkap modus-modus baru seperti itu. Seperti yang kemarin diungkap itu, yang layering itu akhirnya terungkap. Sebelum-sebelumnya mungkin tidak terungkap atau memang masih didalami, kan itu proses yang tidak singkat ya. Nah, memang edukasi juga ya. Bisa jadi memang anak-anak ini minta pulsa ke ibunya, minta beli permen atau beli apa, minta minta uang ke ibunya beli permen, tapi digunakan untuk transaksi online, paling 5.000, 10.000 seperti itu kan. Tapi kalau kali banyak kan banyak juga seperti itu. Nah, ini juga yang sebenarnya harus diedukasi ibu rumah tangga atau ibunya. Memang melakukan pengawasan uang yang digunakan anaknya itu memang digunakan untuk semestinya atau sesuai keperluannya. Bisa jadi kan memang ibunya merasa, oh anak saya memang melakukan ini A, B, dan C yang kegiatannya positif sesuai apa yang dia minta. Ternyata ke sana-sananya dia dengan HP saja kan bisa beli voucher atau apa. Jadi itu mengurangi kecurigaan dari aparat penegak hukum, dan itu kan parsial ya, kecil-kecil ya. Dan memang sampai ke situ aparat penegak hukum kita saya rasa masih sulit. Karena itu kecil-kecil dan banyak gitu loh. Jadi memang sekali lagi upaya preventif yang memang bisa kita lakukan adalah edukasi. Dan disasar kelompok ibu rumah tangganya. Karena orang ibu rumah tangga yang paling dekat dengan anak-anak seperti itu ya. Kemudian yang paling dekat anak-anak adalah guru. Cuma juga data yang pernah kami baca adalah guru juga terlibat judi online. Bahkan yang gali lubang tutup lubang, akhirnya pinjaman online seperti itu. PR besar bagi kita, belum lagi dari sisi penegakan hukumnya ya. Kita harapkan penegakan hukum memang jangan tebang pilih seperti itu. Kalau memang terbukti gas gitu seperti itu kan, seperti jargon-jargon yang digaungkan selama ini. Jangan tebang pilih ketika ada yang mungkin oknum-oknum pemerintah yang terlibat ya dinanti dulu umpamanya. Kalau ada yang tidak terlibat, yang itu dulu yang ini. Jadi memang profesionalisme dalam penegakan hukum memang ini harus ditegakkan ya. Nanti mungkin dijelaskan Bu Yanti sebagai pakarnya. Dari sisi saya memang dari sisi siber modus itu selalu berkembang, Mbak. Tidak sekali habis itu dibiarkan, enggak, pasti ada cara-cara lain untuk meraup uang dengan cara-cara yang halus dan sangat-sangat halus. Bahkan kita mungkin yang orang-orang well educated yang edukasinya bagus atau teredukasi dengan baik, kadang terkecoh juga ya, seperti itu. Demikian, Mbak. Oke, modusnya terus berubah dan bisa jadi itu bentuknya dari luar tidak terlihat seperti sedang judi begitu ya. Jadi perlu deteksi yang lebih lincah lagi begitu. Saya ingin ke Mas Rahmat berikutnya. Mas Rahmat, terkait dengan kerentanan usia begitu. Sebetulnya tidak hanya anak di bawah umur saja, tapi segala usia kan justru rentan terhadap judi online. Nah, dari pandangan Mas Rahmat, sebetulnya seperti apa kerentanan masyarakat terhadap kejahatan siber, tidak hanya judi online begitu ya? Apakah memang bisa terlihat dari usia atau justru gender atau justru keberadaannya di desa atau di kota atau seperti apa, Mas?
Ya, sekarang di era kita menghadapi merayakan media sosial, itu kerentanan tuh setiap orang mengalami kerentanan, gitu ya. Kalau dulu tadi saya jelaskan, kalau dulu memang judi itu diawali kelompok-kelompok kelompok yang dewasa lah, gitu ya, dewasa atau dewasa lah. Nah, sekarang kan udah bergeser secara dramatis, gitu ya, bahwa itu menyasar bukan hanya kelompok dewasa, tapi mahasiswa, kemudian anak-anak tadi, gitu ya, usia 10 tahun, bayangkan itu kan sesuatu yang ironis ya. Kenapa itu bisa bergeser secara drastis? Karena tadi sudah didukung oleh kecanggihan digital, oleh media sosial, dan semua orang sekarang terkoneksi dong, pasti terkoneksi dengan media sosial. Itulah yang kemudian menyebabkan ada pergeseran tadi yang sangat signifikan tadi, gitu kan. Di era judi, mungkin kalau kita masih ingat dulu zamannya lagunya Roma Irama, gitu kan, itu kan belum ada media sosial, belum ada kecanggihan digital, gitu kan, masih judi-judi kampung biasa, gitu kan, ya. Tapi sekarang dia bergeser secara dramatis, secara drastis itu dengan media sosial. Artinya apa? Bahwa siapapun misalnya, ya, dari kelompok sosial manapun, kelas, ya, basis kelas, kita bicara kelas ya, apakah dia kelas menengah, apakah dia kelas bawah, gitu ya, itu punya peluang yang sangat besar, rentan terjebak ke dalam judi online tadi. Dari segi latar belakang pendidikan misalnya itu, siapa bilang dulu orang-orang itu yang melakukan judi adalah orang yang tadi disebutnya adalah orang yang unwell education, orang-orang yang tidak berpendidikan lah kira-kira gitu ya. Sekarang justru orang berpendidikan. Tadi Mas Yusuf, saya banyak mendapatkan laporan dari teman-teman saya, jaringan saya, guru-guru di daerah. Itu betul, mereka itu udah terjebak gitu ya, dari lubang tutup lubang, mereka pinjol online gitu kan, kampung-kampung, karena gaji mereka udah habis gitu kan untuk pinjam ke bank seterusnya, dan mereka ada tergiur. Bayangkan itu kelompok menengah yang secara profesi akademik itu adalah well educated gitu, tapi mereka terjebak karena apa? Karena kondisi mereka yang memungkinkan seperti itu gitu kan. Artinya sekali lagi bahwa ini hati-hati, ini adalah ancaman yang saya ya, karena siapapun, kelompok sosial apapun, profesi apapun itu bisa terjebak karena tadi kalau mereka tidak paham mengenai apa resikonya, apa bahayanya, nah ini akan menjadi semacam buah simalakama untuk sistem sosial kita. Baik. Nah, kejahatan siber ini kan merupakan kejahatan lintas batas. Dalam hal ini, Bu Yenti, berikutnya apa yang perlu dilakukan kerjasama antara misalnya Indonesia dengan Kamboja yang perlu ditingkatkan ke depan? Karena kita tahu sebelumnya Kamboja dengan Thailand sudah bekerja sama untuk meningkatkan pemberantasan kejahatan lintas batas. Ya, jadi tadi kalau dari segi di luar hukum kan sudah banyak yang dibicarakan ya. Saya pikir saya terpaksa ya harus agak berbelok dari teori yang seharusnya. Seharusnya ke depan ini kan kita tidak boleh the tool of punishment, tujuan pemidanaan itu untuk mencegah. Dipidana seberat-beratnya supaya orang-orang yang lain tidak melakukan dan dia sendiri tidak mengulangi. Tapi ternyata keadaan Indonesia saat ini tidak seperti yang dibayangkan 30 tahun yang lalu ketika saya belajar di awal-awal bahwa kita sudah lebih modern. Ini salah satunya adalah bahwa dengan TPPU ini ada dua kejahatan, kan ada cyber crimes related with judi online-nya, dan kemudian ada kejahatan lain lagi, yaitu ketika orang-orang yang mendulang hasil kejahatan ini, dia mempunyai juga modus, yaitu modusnya bikin perusahaan-perusahaan cangkang. Yang sebetulnya kalau untuk judi online mungkin ini sesuatu yang baru mereka lakukan. Tetapi kalau untuk pengungkapan TPPU ini sesuatu yang sangat tradisional gitu ya, konvensional. Harusnya kepolisian tidak akan kaget-kaget lagi gitu. Itu harus, karena kan ada dua kejahatan. Satu, kecanggihan judi online sebagai cyber crime. Dua, kecanggihan TPPU, di mana modusnya sebetulnya bukan modus-modus yang betul-betul sophisticated atau something new related with the method gitu. Tidak, itu sama-sama ini betul-betul kembali kepada bagaimana integritas semangat pemberantasannya itu yang kita serahkan kepada penegak hukum. Misalnya berkaitan dengan TPPU, kita harus ikuti negara-negara lain tadi, bagaimana cara mereka membongkar. Di Indonesia ada hal yang dinilai buruk itu tentang TPPU, itu seolah-olah hanya yang judi online, yang bandar saja, misalnya judi online, atau yang koruptor saja ketika dia mengalirkan, tidak berbicara tentang penerimanya, tidak berbicara tentang TPPU pasifnya. Misalnya judi online pun sama,
tidak berbicara endorsernya, tidak bicara konten creatornya. Harusnya mereka tuh semua juga diungkap gitu. Ini enggak, itu tadi dikatakan pilih-pilih kan, padahal dalam hukum pidana itu ada namanya partisipan. Sekecil apapun partisipasinya untuk terjadinya kejahatan judi online, harusnya polisi, penegak hukum, penyidik itu memberikan langkah-langkah penegakan pada mereka untuk pada jera. Jadi kita harus semua lini-lini, celah-celah yang membuat kejahatan ini terjadi, mulai dari endorsementnya, mulai dari kemudian para retailnya, kemudian bagaimana beli pulsa, siapa yang beli pulsa di Indomart, ini kan gampang sekali itu kan ya. Kemudian yang di banknya, semuanya itu harus digerakkan untuk memantau, karena bagaimanapun juga ketika di ujungnya di bank itu pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Tiba-tiba ada masuk yang masuknya itu pemilik rekeningnya itu pasti baru, begitu baru langsung masuk banyak sekali, dan itu kecil-kecil dan banyak sekali, yang itu tidak mencerminkan orang yang mempunyai etikat baik, mempunyai rekening. Itu bisa dilakukan dengan cara menegakkan hukum juga, termasuk mereka kalau tidak menjalankan tugasnya dengan baik harus diberikan sanksi. Ini jadi kita bermain sanksi sekarang, mau apa boleh buat gitu ya. Kita mau nggak mau kita seperti kuno gitu ya, tapi memang keadaannya begini, kita harus agak keras kali ini, harus sekeras-kerasnya. Siapapun terlibat, siapapun menerima hasil judi online, ini berkaitan dengan, bukan pelakunya ya, jangan keliru ya, karena siapapun main judi itu pasti kalah, pasti rugi, pasti tertipu. Nah, tetapi penyelenggaranya itu dapat keuntungan yang besar, dan siapapun yang berkaitan dengan penerimaan keuntungan dari para bandar dan termasuk backingnya itu harus juga dijerat dengan TPPU. Jadi ini harus ditunjukkan. Jadi betul, jangan tebang pilih, jangan dilihat-lihat. Siapapun juga, bahkan kalau backingnya itu kemudian kita tahu itu adalah mempunyai kuasa, mempunyai power, timpakan pada mereka tuh hukuman yang lebih berat daripada bandarnya. Ini juga persepsi hukum ini yang mulai ditinggalkan gitu. Kalau yang tinggi malah lemah, ini salah sekali. Jadi filosofinya, kalau orang biasa melakukan suatu kejahatan dibandingkan pejabat melakukan kejahatan, penegak hukum melakukan kejahatan, harusnya pejabat ini lebih tinggi pidananya. Itu ada dalam pasal 52, yaitu pasal 92 KUHP. Jadi ini udah mulai longgar dengan secara psikologis sosialnya para penegak hukum. Ya sekarang apalagi dengan kondisi hakim-hakim banyak yang kemudian terjerat permainan seperti ini juga akan berbahaya sekali untuk para bandar, itu tidak akan takut. Oke, harusnya lebih berani lagi untuk bersih-bersih begitu ya. Jangan tebang pilih tadi seperti disampaikan oleh Bu Yenti. Kita akan jeda kembali, kita akan kembali tersambung dengan para narasumber usai jeda berikut ini. Ya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Terkait dengan ketahanan pangan, Bulog telah melakukan penyerapan gabah maupun beras di wilayah Yogyakarta dengan kita membentuk suatu tim, namanya tim jemput gabah hasil dari petani, langsung kita terjun ke sawah. Tentunya petani dapat menikmati harga yang bagus, lebih bagus daripada ketika petani itu menjual ke pedagang atau pengepul. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Pak Prabowo yang sudah mencanangkan program ketahanan pangan dengan harga Rp6.500 khususnya gabah kering panen, dan kami sangat senang sekali dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan kami ingin program ini tidak berhenti pada musim ini. Program ini semoga sampai 5-10 tahun ke depan sangat didambakan oleh petani. Ini betul-betul program yang membantu petani. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah membeli harga gabah petani
di harga 6.500 per kilogram. Ayo dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana? Atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Di penghujung diskusi ini saya ingin mendapatkan pernyataan penutup dari masing-masing narasumber. Saya ke Bu Yanti terlebih dahulu. Bu Yanti, apa yang ingin digarisbawahi terkait dengan kejahatan siber, khususnya mungkin judi online? Ya, judi online itu hasilnya kan besar sekali, sehingga TPPU itu harus betul-betul dikedepankan, dan kerjasama internasional tadi yang belum saya jawab ya sebetulnya secara lengkap, bahwa kerjasama internasional itu kita kurang transparansi kita juga kurang gitu. Kita bertanya 500 miliar itu diapakan, untuk apa juga ditunjukkan gitu kan, seolah-olah itu kan ada di rekening atau dari mana, kenapa mesti ditampilkan seperti itu? Apakah kita tidak mempunyai satu metode di mana kita percaya bahwa uang itu ada tetap di bank dan lain sebagainya? Ini hal-hal ini juga dianggap apa ya, aneh di negara lain gitu ya. Ini ada apa sebetulnya? Dan ada pertanyaan, terus kemana uang-uang itu, dan bagaimana kemudian nanti pemulihannya? Oleh karenanya untuk negara ini yang anti korupsi, karena ini adalah korupsi dalam artian luas itu adalah perbuatan pembusukan ya. Untuk para bandar ini kan pembusukan ini ya, perbuatan busuk sekali. Nah ini harusnya untuk kerjasama internasional kita memang harus mempunyai undang-undang aset recovery. So that, maka uang-uang yang kemudian ditunjukkan ini disita, itu mau diapakan, siapa lembaga pengelolanya dan sebagainya, itu ada di dalam undang-undang aset recovery. Dan termasuk kalau ada orang tiba-tiba, makanya kan aset recovery act itu adalah hasil kejahatan dari tindak pidana, bukan hanya korupsi. Sehingga kalau misalnya kita mencurigai seseorang yang berkaitan dengan bandar atau backing, dan kemudian dia mempunyai satu properti yang luar biasa, kita bisa mengadakan NCB tadi, non-conviction base. Kita melakukan gugatan kepada properti itu, bahwa properti ini berkaitan dengan indikasi dari judi online. Ya ini kita nggak punya. Jadi dalam hal kerjasama internasional itu diperlukan yang namanya, mereka mengatakan bagaimana double criminality-nya, bagaimana persamaan peraturan perundang-undangannya. Jadi mereka customary criminal law dan customary criminal procedure law-nya itu tuh harus separate, harus berimbang gitu, bukan tidak sama tapi ada keseimbangan. Itu yang membuat Indonesia selalu agak gagal dalam hal kerjasama internasional, karena mereka malah curiga nanti uangnya begitu masuk kemana. Nah ini harus kita punya undang-undang asset recovery. Jadi undang-undang aset recovery itu sangat penting untuk keadaan semua kejahatan ekonomi yang sangat besar di Indonesia ini, dan ini yang membuat mereka, insya Allah mereka bisa jera, tidak menjadi bandar, dan belakangan nanti orang-orang tidak akan main gitu ya. Dan karena penegakannya juga pada semuanya, siapapun yang terlibat penyelenggaraan perjudian online tersebut. Demikian. Oke, undang-undang recovery aset begitu ya, jadi PR. Saya ke Mas Rahmat. Mas Rahmat, apa yang ingin kembali dipertegas soal tema kita malam hari ini? Ya, saya melihat ada hal yang lebih strategis adalah mengenai strategi mitigasi ya, yang lebih komprehensif pendekatannya. Selama ini pendekatannya, mitigasinya, bahkan mungkin saya belum ada disebutkan mitigasi ya, tapi lebih kepada strategi yang bersifat formal, gitu kan, tadi yang ke sosialisasi atau apalah. Nah, saya menawarkan pendekatannya harus mitigasi yang bersifat informal, yang lebih pendekatan dengan aspek seni, budaya, dialog, gitu kan, yang dengan industri kreatif yang lebih menarik, gitu kan, dan itu bisa melibatkan siapa? Dari perguruan tinggi, ya, dari akademisi, ya. Paling tidak pengalaman saya mendampingi beberapa program di masyarakat akar rumput ya, itu lebih masuk ya, karena kalau pemerintah langsung turun itu nggak nyampe pesan itu. Tapi kalau misalnya kemas dengan kita
berbincang, ngobrol, sharing di kelompok masyarakat apapun ya, tadi ibu-ibu, PKK, posyandu, pengajian, kelompok rohani gitu kan, kelompok anak muda gitu kan, Karang Taruna, nah, itu akan lebih masuk gitu ya. Karena pendekatan lebih personal, pendekatan lebih dialog gitu kan, tidak monoton dan tidak dalam bentuk yang masif yang jumlah peserta besar ya. Tapi memang ini perlu jangka panjang, ini nggak bisa instan. Ini perlu ada tadi yang saya bilang strategi mitigasi yang jangka panjang. Roadmap-nya apa? Mau ngapain? Setahun, 2 tahun? Siapa kelompok yang terlibat gitu kan? Aktornya siapa? Simpulnya di mana? Sehingga selama berapa tahun ke depan gitu ya. Jadi pendekatan formal tetap berjalan tadi yang boleh disampaikan dari kepolisian, aparat, OJK, ke perbankan, TPP apa namanya dan seterusnya mencari apa namanya TPA itu. Nah, tapi pendekatan informal berlangsung gitu kan, masuk ke kampus dialog, ngobrol, undang komik gitu kan, stand up di situ sehingga akan lebih masuk di situ. Saya kira itu poinnya di situ. Baik, edukasinya harus dilakukan secara terus-menerus karena tadi begitu ya, ini modusnya terus berganti dan kemudian ditutup satu, muncul lagi 1000 situs yang baru. Terakhir dari Mas Yusuf, apa yang mungkin ingin ditekankan? Ya, baik, terima kasih Mbak. Sebenarnya ada 3 aspek yang perlu kita tingkatkan ya. Kalau di dunia cyber itu udah sering dikatakan PPT atau PPT, people, proses, dan teknologi. Nah, people-nya di sini dari masyarakatnya. Pencegahannya ya bisa literasi dan ini harus simultan berlangsung jangka panjang. Dan yang kedua adalah kapasitas penegak hukumnya. Ini untuk mengimbangi para penjahat ini, untuk mengimbangi para penjahat yang melakukan aksinya atau modusnya. Jadi dilakukan pelatihan di mana mau melakukan identifikasi secara cepat atau penggunaan alat-alat dan sebagainya. Kemudian dari sisi prosesnya, di mana-mana kalau pemberantasan itu harus ada memang strategi. Nah, strateginya ini didetilkan dan kemudian seperti apa ininya rencana strategisnya supaya penegakan hukum yang terjadi atau kasus-kasus yang lama itu tetap berjalan juga sembari melakukan identifikasi dengan identifikasi kasus-kasus yang baru seperti itu. Jadi yang lama tidak terlupakan. Kemudian masuk ke teknologinya. Perkembangan teknologi memang semakin pesat ya. Jadi kalau yang tadi dikatakan satu diblokir, kemudian tumbuh yang lain. Nah, bagaimana kita mengembangkan teknologi untuk mengantisipasi atau memberantas hal-hal demikian? Apakah kita hanya blokir saja? Itu tentu perlu dievaluasi seperti apa efektivitas blokir itu, aktivitas blokir itu. Kemudian memang secara teknologi pemberantasan ini tidak susah ya. Yang penting ada political will dan kerjasama yang baik dan semua lini masyarakat dan pemerintah itu bekerja sama dan sekali lagi tidak tebang pilih dalam pemberantasannya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yusuf dan sebelumnya juga Mas Rahmat serta Bu Yenti. Terima kasih atas pandangannya. Tentu kita berharap angka kasus yang kian turun dan juga penegakan hukumnya semakin mantap begitu untuk bisa kemudian memberantas dan memproteksi masyarakat dari kejahatan siber khususnya judi online. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Malam. Terima kasih. Mas Rahmat, Mas Yusuf. Ya, saudara, demikianlah Indonesia Bicara malam hari ini. Saya Maya Karim, wakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.